Oke teman-teman, welcome back to my channel Bonpas Tutorial. Jadi dalam video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang pengetahuan saya bagaimana cara saya menggunakan Wondershare Filmora. Oke, langsung saja kita ke Filmoranya. Nah, di sini merupakan tampilan Filmora 9. Jadi saya menggunakan versi yang 9 dan kabarnya Filmora versi 10 sudah keluar teman-teman. Logonya logo X kayak gitu ya. Nah, sebelum kita mengedit video, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu tools-toolsnya supaya kalian nanti bisa tahu apa fungsinya ini kayak gitu ya. Oke, di yang pertama menu dulu ya teman-teman. Di sini ada menu file. Nah, di menu file ini isinya ada new project. New project ini merupakan untuk membuka Filmora terbaru lagi, Filmora baru lagi, tampilan Filmora yang baru atau Ctrl N kayak gitu ya. Seperti kayak di Word gitu kan, membuka Word baru kayak gitu. Nah, seperti itulah ini. Kemudian di sini kita bisa memilih tampilan dari sininya, tampilan dari project kita ini. Misalnya tampilan widescreen atau layar lebar gitu kan. Seperti inilah dia. Kemudian tuh tampilan Instagram, portrait dan lain sebagainya bisa teman-teman. Nah, di sini kemudian open project. Open project ini ibarat Filmora yang kita simpan tapi mentahannya kemudian bisa diedit ulang atau bisa dimodifikasi kayak ibarat Photoshop itu PSD-nya kayak gitu ya. Misalnya kayak gini, open project. Nah, ini dia FE project 1 yang saya buat dan FE project 2. Di sini saya bisa membuka ini kemudian memodifikasinya kayak gitu. Ibarat file Filmoranya kayak gitulah. Oke. Kemudian di sini ada open recent. Open recent ini maksudnya membuka project sebelumnya yang sebelum diedit kayak gitu. Jadi di sini saya sebelumnya mau mengedit FE project 1. Nah, di sini kan open recent berarti membuka project yang satu gitu kan. Karena project 1 inilah yang sebelumnya saya edit kayak gitu teman-teman. Dan pilihannya cuma satu karena kan cuma membuka yang sebelumnya aja kayak gitu. Di sini import media. Import media ini memasukkan file-file kita teman-teman, memasukkan media kita baik itu sound, MP3, MP4 ataupun gambar kayak gitu. Misalnya di sini nih import media file memasukkan gambar kita atau import media folder. Folder juga bisa dimasukkan teman. Import dari kamera atau handphone ya. Jadi kalau misalnya handphone kalian terhubung ke komputer kalian ini atau ke laptop, kalian bisa mengimport dari HP langsung tanpa harus mengkopas ke komputer kalian dulu kayak gitu. Import dengan instant cutter tool ini nggak sering kali digunakan teman-teman. Kemudian di sini download media. Di download media ini bisa kita mendownload dari Facebook dan dari Flickr KR ini. Nah, di sini di menu record media ini, jadi selain mengedit, Filmora juga bisa merekam layar kita kayak gitu, merekam dari webcam. Webcam ini kamera kita ya teman-teman. Kebetulan nggak ada webcam di sini punya saya, jadi saya nggak contohkan ini. Nah, untuk PC screen kayak gini teman-teman, PC screen. Nah, ini dia. Jadi bisa dilihat pinggir-pinggirnya, bisa teman lihat pinggirnya itu kan full screen nih. Nih, karena saya pilih full screen kayak gitu. Kalian bisa juga mengeditkan merekod sound dan mic kalian kayak gitu. Ini merekod dari dalamnya, ini merekod dari luar kayak gitu. Kemudian kalian klik ini. Nih, ini untuk merekamnya di monitor kita kayak gitu. Kemudian kita close dulu. Nanti dia tersimpan di sini teman-teman. Dia akan sendirinya tertuju ke di sini ke tempat media ini. Nah, selanjutnya ini untuk delete preview render file ya. Untuk project setting. Untuk project setting ini mengatur kualitas dan ukuran layar dari project kita ini. Misalnya ini widescreen kayak tadi kan. Kemudian ini full HD ini kualitas dari video kita nanti teman-teman, dan ini udah support 4K teman-teman, 4K UHD kayak gitu. Dan ini custom, misalnya kalian mau berapa ukuran layar kalian bisa di custom di sini. Untuk frame rate-nya bisa 30 fps seperti biasa. Kita cancel. Oke, selanjutnya di menu edit. Nah, di menu edit ini kan nggak ada nih teman-teman. Karena apa? Karena kita belum melakukan apapun kayak gitu. Kalau misalnya udah ada, misalnya ada project yang kita kerjakan, maka di edit ini akan nyala semua kayak gitu ya. Di tools ini, nah di sini tidak terlalu penting teman-teman, tidak terlalu penting. Ini import kayak seperti import media aja. Nah, import media dia seperti biasa, kayak di file ini tadi import media ini.
Kemudian di view-nya ini, nah di sini bisa kalian pilih play atau pause, itu bisa kalian tekan space kayak gitu ya. Misalnya ada video untuk di pause atau di play, bisa tekan space kayak gitu atau spasi. Terus ini stop, control plus gitu kan, full screen, alt enter kayak gitu teman-teman. Kemudian di export ini export untuk mengekspor video kita atau menggabungkan video kita menjadi MP4 nantinya teman-teman kayak gitu. Terus di help ini privasi dari Wondershare Filmora ini bisa kalian baca-baca teman-teman, dan ini nggak pala penting. Yang penting itu di file, di edit, di tools kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke menu ini, atau bisa dikatakan tools lah juga ya. Di media ini tempat nantinya ditampilkan media kita seperti video tadi kan, atau gambar ataupun suara kayak gitu. Kemudian kita juga bisa klik di sini ya, kan ini berubah nih kursor saya ini jadi tanda telunjuk gitu kan. Untuk mengkliknya bisa mengimport media langsung kayak gitu. Nah di sini juga ada pilihannya, dan record juga tadi ada kayak gitu. Nah selanjutnya di audio. Nah ini audio merupakan back sound yang disediakan oleh Wondershare Filmora, dan saya sudah sering menggunakannya. Dan itu untuk kalian para YouTube ya yang mau menggunakan YouTube itu free teman-teman, nggak kena copyright lah. Jadi ini aman untuk digunakan. Jadi kalian bisa milih sesuai audio kalian. Ada yang girang, ada yang sedih juga kayak gitu ya. Misalnya ini girang teman-teman. Nah dia girang kan, enak juga lagunya. Oke. Kemudian kita ke menu titles atau tulisan kayak gitu. Nah ini tulisan untuk menghiasi video kita nanti kayak gitu ya, seperti ini teman-teman. Nah ini dia. Oke. Selanjutnya ke transition. Transition ini misalnya kan kalian ada dua video itu, terus mau berganti ke video satu ke video dua kayak gitu kan, kalian bisa menggunakan transition ini teman-teman, biar nggak kaku kayak gitulah. Misalnya ini kan, nah dia berganti ke video berikutnya seperti itu juga. Nah kayak gitu teman-teman. Kemudian di menu efek ini kayak jadi tampilan video kalian dibubuhi sedikit efek kayak gitu ya. Nah ini video kalian akan jadi seperti ini, efek hitam putih. Nah efek glitch juga ada seperti ini. Nah efek glitch ya. Oke, kemudian di elements, di menu elements ini ibarat green screen sih lebih tepatnya. Misalnya ini, nah ini kan ada love nih, jadi kalian bisa hilangkan nanti ininya, backgroundnya, jadi tinggal love-nya doang kayak gitu. Kemudian di split screen, nah split screen ini fungsinya untuk misalnya ada 3 video kalian nih yang mau kalian tampilkan, ya udah, jadi nanti kalian masukkan video kalian ke 3 split screen ini, 1, 2, 3 gitu, dengan modelnya seperti ini teman-teman kayak gitu. Jadi biar lebih, jadi 3 video itu dalam satu dalam satu putaran kayak gitu ya. Maksudnya 3 video itu bisa diputar sekalian kayak gitulah, sekalian jadi bisa diputar tanpa harus menunggu video satu selesai dulu kayak gitu, jadi bisa dimasukkan langsung dia kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan media kita. Kita akan masuk media kita. Yang pertama di sini kita memasukkan video saya dulu ya, video. Nah, ini contoh video saya. Untuk masukkan sekaligus teman-teman, kalian bisa klik terus kontrol klik lagi. Nah, kayak gitu. Dia bisa jadi 2 kali. Oke, selain itu kalian juga bisa drag and drop ya. Misalnya ini kita hapus kan, ini kita pilih semua, klik delete. Nah ini kan biar nggak muncul nih, kita klik aja ini stop asking for now, maksudnya jangan ditanya lagi kayak gitu ya kan. Yes kayak gitu. Nah bisa kita caranya klik and drop. Misalnya ini nih ya, ini kan video saya ini mau masukkan, kita seret aja. Nah kayak gini. Oke, kemudian kita akan memasukkan ke bagian editing, ke dapurnya kayak gitu ya. Misalnya kayak gini, kita klik tahan terus seret bagian ke 1, ini kan 1 nih,
dan sama seperti tadi. Nah, oke, ini video saya teman-teman. Oh, kebalik, saya buatnya ini dulu. Oke, selanjutnya ini import media. Di sini import media, misalnya kita mau masukkan gambar bisa juga sama kayak tadi, misalnya open aja lah, inilah dulu kita buat. Nah, klik and drop kayak gitu. Nah, dia kan gambarnya seperti ini kayak gitu. Atau saya akan memasukkan watermark dulu teman-teman, kayak ibarat PNG yang saya buat ya kan, file PNG yang saya buat untuk membuat sebuah watermark di video saya kayak gitu. Misalnya, nah ini dia watermark saya. Kita buat di sini di atas karena kan dia itu watermark ya, jadi dia harus muncul di depan kayak gitu kan. Kita buat kayak gini. Nah, ini kebesaran, kita klik 2 kali teman-teman, klik 2 kali maka dia akan muncul sisi kirinya ini, sisi-sisinya semua kayak gitu. Kita kecilkan dia ya kan, terus kita buat di pinggir. Watermark itu biasanya identik dengan watermark, namanya pun watermark kan, identik dengan kecil kemudian berbayang, sedikit berbayang. Nah, jadi seperti ini dia, sedikit berbayang, berarti kita atur dengan compositing. Di sini compositingnya yaitu opacity-nya kita atur. Nah, maka dia akan agak sedikit muncul. Kemudian kita lihat dengan mengklik ini, tombol ini. Nah, dia akan seperti ini teman-teman, agak tembus pandang dia kayak gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke audio. Di audio ini kita akan memasukkan sound ya, sound di sini. Kemudian kita seret, saya akan memilih ini teman-teman karena ini agak girang. Kita klik sound. Nah, di sini kita seret jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu dia kan teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa yang namanya atur speed atau slow dari video ini. Caranya misalnya ini saya mau kayak saya slowkan kan, ini yang video ini saya klik kanan, kemudian di speed and duration kayak gitu, atau Ctrl L teman-teman, shortcutnya kayak gitu ya. Nah, di sini kalian bisa atur kayak gini, ini semakin lambat, ini semakin cepat kayak gitu. Saya di sini akan mengatur, ini customnya, kalian bisa klik langsung aja teman-teman ke 0,50 0,80 aja deh, 0,80 kayak gitu. Nah, dia akan tampil kayak gini, slow 0,80 kayak gitu kan. Kalau misalnya speed dia akan seperti ini. Misalnya kalau kita percepat ya, 1,10 aja. Nah, dia akan warna merah kayak gitu teman-teman. Jadi selanjutnya saya akan menyesuaikan audionya teman-teman. Nah, ini kan kepanjangan nih, saya akan memotong dulu ya, bentar ya. Nah, kepanjangan, jadi saya akan potong sesuai di sini ya teman-teman. Caranya kita sesuaikan aja kayak gini. Nah, kita sesuaikan kayak gini. Kemudian kita pilih soundnya, ini, terus kita pilih tanda gunting ini. Nah, terus ini kita hapus, bisa langsung klik delete. Ini kan ada bedanya nih teman-teman. Nah, dia kan beda kan tampilannya. Jadi ini yang terselect, ini yang enggak terselect gitu ya. Klik delete aja. Nah, gitu. Saya akan membuat suaranya itu semakin habis semakin kecil kayak gitu ya. Biar enggak mentok kayak gini dia. Kan jelek dia teman-teman. Jadi saya buat kayak gini. Saya atur dia apanya? Jaraknya. Nah, jadi di sini ini kan kita turunkan. Ini makin kecil masuknya kan. Kemudian ini kita turunkan, ini tadi berapa nih? Kita buat 30 aja deh. Nah, 29. Terus ini kita buat
27, terus ini kita buat 25, terus ini kita buat 19, terus ini kita buat 15, terus ini kita buat 13. Nah, dia akan seperti ini teman-teman, jadi kayak tangga gitu ya. Terus ini kita, ini berapa tadi, 13, ini kita buat 10, terus ini kita buat 8 aja deh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia kan makin lama makin habis kan, jadi masih kurang ya, masih kurang halus. Jadi kita ini tadi berapa, 8, terus ini kita buat 5, kemudian ini kita buat 5, kita buat 2 aja deh. Oke, jadi seperti ini nanti hasilnya. Kayak gitu deh teman-teman, dia jadi ada efek untuk penghabisan suaranya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita buat yang namanya apa itu ya, title sini atau teks. Nah, di teks ini kita bisa memanfaatkan teks ini menjadi intro teman-teman. Contohnya kayak mana? Misalnya ini kita download ya, yang contohnya itu yang full screen dia ya, yang nggak berbolong kayak gitu. Ini kan ada apanya nih, berbolong dia di belakang kan, yang artinya dia tembus pandang kayak gitu. Ini kan full dia. Oke, setelah kita download, kita share di sini. Share-nya kayak gini teman-teman. Kalau di sini dia akan cuma bergeser di videonya, tengok ya. Nah, dia bergeser di videonya langsung semua. Jadi hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini kan cocok ini jadi apa nih kan? Jadi intro. Jadi intro dia karena apa? Karena dia full screen kayak gitu. Misalnya, terus untuk mengedit teksnya ini kita klik 2 kali ini teksnya itu. Terus kita pilih di sini. Nah, di sini kita bisa masukkan misalnya welcome kayak gitu. Welcome. Terus untuk ganti teks kayak ini, ganti style teksnya. Nah, untuk ganti font, jenis fontnya bisa di sini, ukuran di sini, terus ini tebal atau rata kanan rata kiri kayak gitu. Ini untuk warna, ini untuk rotasi, kemudian di sini untuk animasinya. Sekarang kan animasi teksnya kayak gini nih, perhatikan ya. Animasi teksnya kayak gini. Nah, dia kan datang nih kayak gini, misalnya kita ganti kayak gini, dia akan kayak gitu teman-teman. Berarti kita mulai. Nah, dia akan ganti animasinya. Bisa kalian ganti seperti ini atau seperti ini, misalnya inilah dulu. Nah, kita lihat. Nah, animasinya dia akan seperti itu gitu teman-teman. Kemudian kita ganti ini misalnya jadi apa ya, subscribe. Nah, kayak gitu. Oke, nah karena di sini saya udah punya intro, jadi saya hapus ini, kemudian saya masukkan intro saya sendiri teman-teman. Intronya ini dari Wondershare Filmora juga saya buat. Bentar ya. Nah, ini intro saya. Ini intro saya teman-teman. Nah, itu dia. Kita share langsung ke sini. Oke. Setelah itu di intro ini kan udah saya buat nih. Kemudian kita pergi ke teks ini masih ke teks ini. Misalnya saya mau menghiasi video saya ini dengan penjelasan. Misalnya ini ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini kita buat di sini aja teman-teman. Di bagian sininya. Nah, kayak gitu kan. Misalnya ini saya buat lokasi misalnya penjelasan lokasi saya kayak gitu ya. Ruko Mega Legenda kayak gitu. Nah, gesernya bisa apa ini teman-teman, keyboard ini, tanda panah keyboard kanan kiri atas kayak gitu.
dia hasilnya kan seperti ini. Oke, seperti itu dia. Kemudian saya akan membuat tambahan lagi ya. Selain ini aja deh. Nah, kayak gini dia. Saya buat di sini. Mega Legenda bottom center gitu ya. Legenda bottom. Bottom center aja deh. Gini teman-teman, klik OK. Nah, seperti ini dia. Caranya kan tadi kan klik 2 kali ya. Oke. Selanjutnya kita pergi ke transition teman-teman, kayak gini. Nah, di video saya ini kan ada 2 nih. Jadi dia kayak gini pergantiannya. Nah, dia kan jelek tuh, langsung aja kayak gitu kan. Jadi saya mau biar agak sedikit ada animasinya, saya buat misalnya ini. Kita masukkan ke tengah-tengah kayak gitu. Seret terus masukkan ke tengah-tengah. Nah, dia udah nampak tuh previewnya kan. Jadi seperti ini. Kita coba. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi kan ini kan gitu aja ya pergantiannya kan. Jadi kita mau buat biar kayak ada efek-efeknya gitu, kita paling bawah. Nah, ini dia yang disediakan Filmora. Misalnya saya mau buat yang kayak gini nih contohnya. Nah, seperti itu kan. Ini kita hapus dulu teman-teman. Kita pilih transition tadi terus klik delete kayak gitu. Terus saya mau buat yang mana ya? Yang ini aja deh. Nah, itu dia agak bagus sih. Kita buat tengah-tengah, seret ya kan. Kita buat tengah kayak gini dia. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi seperti itu dia teman-teman. Itulah dia transitionnya, ini bisa kalian pilih sesuka hati kalian kayak gitu. Kemudian ke efek teman-teman, ke efek. Nah, di efek ini saya mau membuat video saya itu ada glitchnya gitu ya, kayak ada apa gitu, korslet gitu sih, atau ini juga bisa sih. Nah, berkeren tapi nggak keren sih. Nah, kemudian saya mau buat ini glitchnya ini dulu teman-teman. Nah, ini dia kan, caranya sama kayak pilih terus tahan, seret langsung ke atas ini, atas kali ini teman-teman, kayak gini. Kalau hasilnya seperti ini. Kayak gini teman-teman. Kalian juga bisa milih efeknya kayak gini. Biar tampilnya berubah kan. Kalian masukkan seperti ini, kalian seret, kalian buat full sampai akhir ya kan. Oke. Nah, ini dia. Seperti itu dari teman-teman. Kemudian kita akan beralih ke elemen ini. Misalnya elemen, kita akan menambahkan apa ya, menambahkan awan ini aja deh. Misalnya awan ini ya, entah kita buat di sini. Nah, di sini dia. Kayak gitu sih, kalian buatlah untuk video kalian, keperluan kalian aja. Ini untuk contoh aja teman-teman. Ini kan akan seperti ini. Untuk apa lo ini kan, atau bisa kalian buat entah animasi ini kan, misalnya animasi yang mana ya, ini kita buat ya, misalnya ini deh. Seperti ini deh. Kayak gitu kan. Seperti itulah teman-teman. Nah, ini saya delete dulu ya, saya nggak suka makanya soalnya nggak terlalu pas juga kayak gitu. Jadi kalian sesuaikan nanti untuk kebutuhan video kalian teman-teman. Kemudian di sini split screen teman-teman. Nah, split screen ini yang saya bilang tadi kan, untuk memasukkan 3 video kita dan memutar dalam suatu waktu gitu ya. Misalnya seperti ini, kita masukkan di sini, klik seret. Misalnya ini saya pilih ya. Kita pilih yang 2 aja teman-teman, karena saya kan cuma 2 nih. Bentar ya, kita pilih yang 2 aja deh, yang 2 aja. Ini ya, misalnya yang 2 ini kita klik seret, kita lepas di sini. Oke.
terus kita klik 2 kali. Nah dia ini advance ya, kita klik 2 kali advance, dia akan seperti ini teman-teman. Bentar kita preview dulu ya. Nah seperti ini. Nah, saya akan seret ini, kemudian seret ini juga. Oke, terus klik OK. Nah hasilnya akan seperti ini sih. Oh gitu dia teman-teman. Jadi dia ada 2 video bisa diputar dalam suatu waktu kayak gitu kan. Oke, seperti itulah teman-teman. Nah jadi hasil video kita nanti. Yang terakhir adalah outro atau terakhir video ucapan terima kasih kayak gitu ya. Kalian juga bisa menggunakan teks ini, atau kalian bisa memasukkan outro kalian sendiri kayak gitu. Misalnya saya memasukkan outro saya sendiri ya teman-teman. Outro. Ini dia. Nah intro dan outro ini bisa kalian download di internet teman-teman, banyak kali teman-teman. Yang formatnya Wondershare Filmora ya, jangan yang atau Adobe gitu kan. Nanti kalian akan dipandu sendirinya. Ini outro saya. Nah itu outro saya teman-teman, seperti itu. Nah selanjutnya kita akan mengekspor teman-teman, ekspor video atau menggabungkan video kita ini jadi satu MP4 gitu kan. Oke, kita klik ekspor. Nah di sini terdapat my video. Di sini bisa kalian pilih formatnya teman-teman. Bisa juga MP3, tapi ini khusus untuk lagu sih. Misalnya kan lagu mau kalian ubah ke MP3 bisa juga di sini teman-teman. Nah kita buatlah video judulnya gitu kan. Terus ini save to, menyimpan kemana kayak gitu kan. Kalian buatlah lokasi folder kalian. Nah di setting ini kita men-setting yang namanya kualitas dari video kita. Saya buat di sini kualitasnya batch kayak gitu ya, dan encodernya MP4 gitu. Terus resolusinya ini, nanti resolusinya ini hasilnya jadi 1080p teman-teman, 1080p kayak gitu. Terus nih frame rate nya 30 fps, bitrate nya bisa kalian sesuaikan. Tapi nanti misalnya kalian pilih better, nanti dia akan menyesuaikan sendiri teman-teman, sesuai dengan Filmora ini. Tapi kalau kalian mau ubah ya ubah aja kayak gitu ya. Dan ini audionya bisa kalian, jadi saya juga kurang mengerti audionya ini, jadi kayak saya buat default untuk Filmoranya aja. Saya klik OK. Terus disinilah size dari video kita ini size-nya. Jadi size video saya ini 138 MB kayak gitu ya. Durasinya 1 menit 16 detik kayak gitu. Oke, langsung saya ekspor. Nah ini dia teman-teman. Ini bentar aja teman-teman, karena video kita kan pendek gitu dan ringan, nggak terlalu banyak efeknya lah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi video kita ini udah siap di render nih. Nah jadi katakan caranya bisa klik find target atau close. Jadi tadi kan kita buat di D ya, saya buat di D. Biar nggak capek, klik find target aja. Nah ini dia, jadi dia langsung diarahkan ya, ini file D. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi seperti itulah tutorial dari saya ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah mampir. Thank you.